Shalom, Horas untuk kita semua. Di pagi hari ini Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberi kita kesehatan. Mari kita mensyukuri segala sesuatunya dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai hari yang baru ini, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan akan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, di hari Kamis 31 Maret 2022, diambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau menekankan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hidup kita. Kalau dikatakan di situ segala sesuatu, berarti mencakup semuanya. Ada sukacita, ada duka cita, segala sakit penyakit, kekecewaan, harapan, pengharapan, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatunya. Nah, mari kita lihat saat ini. Seringkali kita melihat kebaikan Tuhan dari sudut kesenangan jasmani. Bebas dari penyakit, punya uang banyak di bank, hidup di rumah yang mewah, menikmati barang-barang elektronik yang muktahir, iPhone dan lain sebagainya, mempunyai pakaian yang bagus dan lain sebagainya. Kita sering menyamakan keberhasilan dengan kebaikan, menyamakan kesenangan dengan kebaikan, menyamakan kecantikan dengan kebaikan, dan kita cenderung untuk hal yang seperti itu. Bagaimana dengan sudut yang lain? Bagaimana dengan penderitaan yang kita alami? Apakah ada kebaikan Allah di penderitaan yang kita alami? Firman Tuhan hari ini menjawab bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Jadi, kalau misalnya ada sakit penyakit, kekecewaan, harapan palsu, kegagalan, kecelakaan yang kita alami, memang dari sudut pandang manusia ini tidak mendatangkan kebaikan. Tetapi jangan melihat dari sudut pandang manusia. Mari kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Nah, ini kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, bahwa semua itu Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Syaratnya apa? Kuncinya apa? Di sini dikatakan bahwa bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata kuncinya adalah hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melihat Dia yang sedang bekerja, bahkan dalam peristiwa yang paling menghancurkan hati, dalam peristiwa yang tidak diharapkan dalam hidup ini. Dan segala sesuatunya itu akan mendatangkan kebaikan, karena Allah turut bekerja di dalamnya, mengubah bencana menjadi berkat, mengubah tragedi menjadi sukacita. Kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Masalahnya, kita lebih mudah mengasihi Allah bila keadaan kita baik, usaha kita lancar, kita melihat keluarga kita bagus. Nah ini, jika keadaan tidak baik, seringkali kita merasa kasihan pada diri sendiri, bukan datang berserah kepada Tuhan, bukan datang berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya hidup kita ini adalah seperti gambar ukiran di tangan Tuhan.
Terkadang kejadian-kejadian yang kita alami sepanjang hari, mau yang menyedihkan, mau yang menyenangkan, itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh, yang Tuhan kehendaki. Kalau dikatakan ayat yang ke-29 dikatakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi sedikit demi sedikit kita akan diukir, ditusuk, dibelah, sakit, iya, perih, iya. Tunggu sampai selesai. Maka kita akan menjadi ukiran yang indah di tangannya. Kita akan menjadi sangat-sangat berharga di tangannya. Itulah mengapa ketika Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, kamu memang mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik dalam hidup kita. Sehingga segala yang buruk dalam hidup kita, mari tetap mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan merubahnya menjadi baik. Jadi kalau misalnya kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita, jangan katakan Tuhan tidak baik. Mengalami hal-hal yang buruk, jangan katakan bahwa Tuhan tidak berpihak pada kita. Tapi katakanlah bahwa Tuhan tetap baik. Tetaplah bersandar, maka kita akan melihat keajaiban yang datang daripadanya. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang Tuhan kehendaki, agar kita menjadi berkat bagi sesama. Mari, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan lain sebagainya, tetap bersandar pada Tuhan pada apapun yang kita alami sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu hari ini, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Bapa, kami sadar bahwa hidup kami ini penuh dengan dinamika, penuh dengan lika-liku. Namun Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Sungguh Engkau baik ya Tuhan. Seringkali kami melihat kebaikan-Mu hanya dari usaha kami yang baik, dari prestasi kami yang baik, dari segala sesuatu. Namun Tuhan, kami tidak melihat segala sesuatu yang buruk yang sesungguhnya Engkau bisa pakai untuk kebaikan kami, untuk mengajari kami, untuk merubah kami dan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan jika kami sering menyalahkan-Mu. Ampuni kami Tuhan jika kami sering tidak berpihak kepada-Mu ya Tuhan, tidak berserah, kami lari ke tempat yang lain. Ampunilah kami ya Bapa. Pimpinlah kami Tuhan di hari ini. Kami mau Engkau bentuk, kami mau Tuhan Engkau pahat, kami mau Tuhan Engkau ukir. Biarlah Tuhan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus mereka sembuh. Berkati Tuhan yang berbeban berat, berkati Tuhan yang dalam persoalan. Biarlah Tuhan dalam nama Yesus mereka semua mendatangkan kebaikan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.